Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama sebelum kita mulai aktivitas kita pada malam hari ini, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kehilafan yang lalu-lalu hingga malam hari ini senantiasa Allah ampuni segala kehilafan kita. Amin. Dan Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Amin ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati kakanda kita Al-Habib Iqbal bin Nuh bin Jafar bin Hamid Al-Idrus, dan juga para jamaah Majelis Habibullah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Amin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita yakin kita tidak akan mampu untuk menghitung semua kenikmatan yang Allah berikan. Namun di antara nikmat itu ada nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat silaturahmi. Sehingga karena nikmat tersebutlah kita dapat hadir, duduk kembali, melaksanakan rutinitas daripada kegiatan Majelis Habibullah, ya, dalam rangka Majelis Ta'lim Al-Habibullah. Mudah-mudahan langkah kecil kita dari rumah hingga pulang nanti mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ahlul baitnya, dan mudah-mudahan
yaumil kiamah nanti kita pun mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu ketika ada seorang bapak yang mempunyai anak perempuan berusia 8 tahun. Seorang bapak atau seorang ayah ini datang ke rumah sakit karena anaknya sakit. Ya. Kemudian bertemulah dengan seorang dokter yang memang ahlinya. Nah, anak tersebut, wanita atau anak perempuan tersebut yang berusia 8 tahun ini, ya, didiagnosis ini peradangan di dalam perut. Ya, yang kemungkinan itu ada usus yang pecah. Saat itu terjadi sepsis, ya, artinya kuman yang ada di dalam tubuh anak perempuan tersebut, ya, ini sudah menyebar ke seluruh darah, bahkan otak, bahkan organ-organ penting lainnya, sampai terjadi penurunan kesadaran. Artinya saking kuman ini merajalela ke sebagian tubuh yang terpenting, ya, bahkan ke darah, anak ini nggak sadar diri sampai pingsan. Ya, karena saat itu ini sudah terlalu darurat, maka dokter pun, ya, meminta kepada seorang ayah tersebut, ya, dari anak perempuan tersebut, meminta untuk segera dilakukan operasi. Meminta izin, dikatakan bahwasanya ini sudah tidak baik dan sangat darurat, harus segera dioperasi. Ini dokter berkata seperti itu. Lalu atas izin daripada orang tua tersebut, silakan dokter. Ya, silakan dokter. Tapi mohon maaf Pak, ini anak yang harus dioperasi ini bukan operasi kecil, tapi operasi besar yang kemungkinan antara hidup dan mati. Kemudian orang tua tersebut mengatakan lagi, silakan ya dokter, saya ikhlas, saya ridho, sambil tersenyum. Maka dokter pun melakukan operasi. Nah, apa yang diperkirakan ternyata benar, bahwasanya ada kebocoran di usus halus perbatasan daripada usus besar. Kemudian dilakukan pencucian, ya, dan sebagainya di dalam perut. Karena usus tidak bisa disambung, maka disimpanlah, ya, dijahit di dekat perut. Jadi karena usus itu sudah nggak bisa nyambung, ditaruh nih, dijahit di perut, gitu. Yang mana pada akhirnya karena tidak bisa disambung, sehingga anak yang sakit ini kalau BAB itu melalui perut, bukan melalui anus, ya. Nah, kemudian pada saat dioperasi ini kondisinya begitu kritis pun, ya, dilalui itu di kamar operasi, ya, bahkan sampai saturasi oksigen sempat turun. Terus kemudian nadi juga sangat meningkat, ya, detak nadinya, dan diputuskan dirawat di ICU. Setelah dirawat di ICU dalam 2 hari ternyata ada perbaikan yang sangat signifikan. Artinya setelah dioperasi, ya, kemudian dibawa lagi ke ruang ICU. Terus selama 2 hari ini anak tersebut sebenarnya kondisinya ngeblank udah. Artinya nggak siuman gitu, pingsan. Kalau orang sesar kan begitu biasanya, operasi sesar, ya, dia langsung pingsan beberapa lama, ya. Kemudian di dalam setelah dirawat di ICU dalam selama 2 hari ada perbaikan yang signifikan, ya. Angka infeksi yang ditunjukkan oleh efek COVID dari 32.000
menjadi 12.000. Ngerti nggak, Gus? Ngerti nggak? Saya juga kagak ngerti sebenarnya. Ya. Nah, ini sebuah penurunan yang sangat signifikan. Yang normalnya sebenarnya itu cuma 10.000. Ya. Kemudian pasien tersebut akhirnya sudah mulai bisa bicara. Terus juga sudah bisa diajak berkomunikasi. Ya, yang tadinya kehilangan kesadaran, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain atau seperti orang apatis, ya. Nah ini sudah bisa setelah 2 hari itu. Nah, dokter juga bingung. Apa menurut dokter? Karena ada beberapa hal di luar kebiasaan. Ini kalau tidak ada unsur yang lain, ini anak kemungkinan ya sudah lewat. Bahasanya dokter tuh udah begitu. Ini ada apa ini? Gitu. Dimana resikonya, resiko kematian ini sangat tinggi sebenarnya. Tapi ya kok ini bisa katakanlah mulai membaik dari yang tadi kuman menjalar kemana-mana sampai harus dipotong ususnya, ditaruh di dalam perut, ya kan, tidak bisa BAB gitu. Dokter ini aneh. Kemudian pada akhirnya sang dokter pun menemui daripada orang tua anak perempuan tersebut. Apa yang dikatakan? Ya, alhamdulillah Pak, operasinya lancar. Ya kira-kira Pak, kira-kira nih, apa sih, doa apa sih yang Bapak panjatkan? Masalahnya ini sebenarnya udah antara hidup dan mati. Mohon maaf gitu. Tapi kok aneh gitu. Apa sih yang doa Bapak panjatkan untuk anak Bapak? Nah, kemudian apa yang dijawab? Pak dokter, sebenarnya ini saya tidak punya doa apa-apa. Tetapi satu hal yang bisa saya lakukan saat anak saya masuk ke rumah sakit, terus sampai saya dengar semuanya, ya saya hanya berterima kasih kepada Allah. Ketika anak saya bawa ke rumah sakit, anak saya menangis dan menangis terus. Saya selalu mengucapkan di dalam hati saya, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menyaksikan anak saya dalam keadaan menangis. Artinya anak saya masih hidup. Dan ketika anak saya masuk ke ruang gawat darurat, saya pun kembali berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak saya masih sempat dibawa ke ruang instalasi gawat darurat. Artinya anak saya masih hidup, masih mungkin dapat pertolongan. Dan ketika dokter mengatakan harus dioperasi, saya pun mengucapkan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa ditolong. Dan alhamdulillah, dokter mau menolong anak saya. Nah, begitupun ketika keluar dari ruang operasi dan dokter bilang harus ke ruang ICU, saya katakan alhamdulillah ya Allah, anak saya ternyata masih hidup, menjalani masa-masa kritis ketika operasi, dan alhamdulillah sekarang sudah bangun, sudah bisa diajak berkomunikasi. Kemudian ketika dokter bilang anak saya BAB-nya sementara di dalam perut, tidak bisa melalui anus, ya saya ucapkan sekali lagi alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, anak saya masih bisa BAB, artinya anak saya masih hidup. Dan ketika dokter bilang anak saya di ruang perawatan biasa karena sudah tahap penyembuhan, saya katakan sekali lagi alhamdulillah ya Allah, anak saya masih bisa di ruang perawatan biasa dan saya masih menyaksikan anak saya dalam keadaan masih hidup. Ini yang diucapkan, berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Apabila kita tidak, sesungguhnya kalau kita tidak mensyukur nikmat Allah, ya, tunggu azabku, kata Allah. Berapa banyak orang yang ketika sakit, masuk rumah sakit, dia mengeluh, ya Allah, kenapa harus masuk rumah sakit? Ya Allah, kenapa harus di IGD? Ya Allah, kenapa saya harus dioperasi? Kalau bisa jangan dioperasi, ya Allah. Ya Allah, kenapa saya harus masuk ruang ICU? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa banyak orang mengeluh. Hadirin jamaah sekalian, kembali ke ayat la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kita senantiasa harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, baik kenikmatankah ataukah di dalam kesulitankah. Di dalam kesenangan kita kudu bersyukur, apalagi di dalam kesulitan. Ya. Jadi lawan kata itu kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan. Saat senang kita bersyukur, saat sulit kita bersyukur, saat sehat kita bersyukur, saat sakit kita bersyukur, saat jaya kita bersyukur, saat susah kita bersyukur. Allah muliakan ciptaannya, manusia mempunyai akal dan pikiran, menyempurnakan daripada makhluk lainnya, supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Jadi jangan pernah mengeluh dengan kehidupan kita yang sekarang, kok sulit banget gue narik. Ya, sulit banget. Mungkin kita belum dapat. Kita berusaha, jalan lagi ke sana. Ya, kalau memang hasilnya seperti itu, ya sudah, kita bersyukur kepada Allah. Mungkin kita di dalam keluarga kesulitan, kok susah banget ya. Mau bayar mah masuk sekolah, anak gua masuk sekolah, gua punya duit kagak punya duit. Saya kan minjem sono sini susah banget. Ya Allah, berapa banyak orang yang lebih sulit dari kita. Kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, berapa banyak orang yang masuk rumah sakit. Anggota tubuh kita lengkap, melihat, mendengar, berbicara. Berapa banyak di luar sana yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Anggota tubuh kaki kita bisa berjalan, melangkah ke sana sini, bahkan berlari. Berapa banyak orang yang tidak bisa berlari, hanya duduk di kursi roda. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang belum? Nikmat mana Tuhan mana lagi yang kamu dustain? Nikmat Tuhan mana lagi yang belum kau cukupi? Kata Allah. Semuanya sudah selesai. Tinggal sekarang kita sebagai hambanya mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan, dan pergunakan akal dan otak kita untuk selalu senantiasa berpikir positif. Jangan sampai kita selalu terus mengeluh. Sampai kapan kita harus mengeluh? Allah sudah berikan semua, Allah sudah cukupkan kita nikmatnya kepada kita. Tinggal bagaimana kita mencari apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, keridhoannya, keberkahannya, kenikmatannya, dan yang lain. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang kita inginkan diijabah dikabul Allah, dan yang terpenting selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini sekelumit yang bisa saya sampaikan, yang mana kita selalu bersyukur kepada Allah. Untuk itu seperti biasa kita bacakan beberapa surat Al-Fatihah, dilanjut dengan bacaan surah Yasin, tahlil tahmid, dan juga ratib